32 tahun. Lebih dari 3 dekade Indonesia berada di bawah satu komando, The Smiling General, Jenderal Besar Soeharto, sebuah era yang dikenal sebagai Orde Baru. Bagi sebagian orang, ini adalah era emas, era stabilitas politik setelah kekacauan yang diberi nama oleh penguasa sebagai G30S PKI. Era swasembada pangan, pertumbuhan ekonomi 7% per tahun, dan julukan macan Asia. Terlihat pembangunan ada di mana-mana, dan Soeharto pun dipuja sebagai bapak pembangunan. Tapi ada wajah lain dari era ini, wajah yang tersembunyi di balik angka-angka statistik, wajah yang baru terlihat jelas ketika fondasi ekonomi itu runtuh diterjang krisis moneter 1997. Dan hingga di tahun 1998, jalanan dipenuhi lautan manusia, mahasiswa menduduki gedung DPR, dan satu akronim diteriakkan tanpa henti menjadi tuntutan utama reformasi. Berantas KKN. KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jargon Soeharto dan kroni-kroninya menjadi stigma yang abadi. Apakah ini hanya spontanitas dari kemarahan massa biasa dan momentum politik untuk menjatuhkan rezim, atau memang sudah sekronis itu penyakit korupsi rezim sehingga KKN begitu terlihat jelas sebagai sebuah sistem yang dirancang dengan sengaja? Pada sorotan kali ini, kita tidak akan sekedar menuduh, kita akan membedah blueprintnya. Bagaimana anatomi arsitektur korupsi Orde Baru dan bagaimana arsitektur itu melahirkan kroni-kroni yang jaringannya mungkin masih ada sampai hari ini. Korupsi Orde Baru bukanlah korupsi receh. Ini bukan tentang segelintir pejabat mengambil uang dari satu proyek pengadaan. Lebih besar dari itu, ini adalah korupsi sistemik yang dilembagakan dari pucuk pimpinannya, dan ini ditopang oleh 3 pilar utama. Pilar pertama, ini yang paling brilian sekaligus paling licik, yaitu berbentuk yayasan. Secara resmi tujuannya mulia, Yayasan Supersemar untuk beasiswa, Yayasan Darmais untuk yatim piatu, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti atau DAKAP untuk amal. Tapi mari kita lihat bagaimana yayasan ini mengumpulkan uang. Soeharto mengeluarkan serangkaian keputusan presiden atau Kepres. Kepres nomor 90 tahun 95 dan nomor 92 tahun 96 mewajibkan BUMN dan bank-bank pemerintah seperti Bank Indonesia menyetorkan 2,5% hingga 5% dari laba bersih ke yayasan-yayasan ini. Pegawai negeri sipil atau PNS juga gajinya dipotong secara rutin untuk sumbangan ke Yayasan Darmais. Mari kita pahami masalahnya. Uang laba BUMN dan bank pemerintah itu seharusnya masuk kemana? Jelas, ke kas negara, ke APBN, untuk kemudian dibelanjakan lewat persetujuan DPR. Tapi oleh Soeharto, aliran dana itu dibelokkan, masuk ke yayasan yang ia pimpin, yang dikelola oleh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Ini adalah area abu-abu. Yayasan ini statusnya apa? Bukan milik negara, jadi tidak bisa diaudit oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Bukan murni swasta karena uangnya didapat dari paksaan negara. Ini adalah berangkas pribadi presiden yang diisi dengan uang negara. Lalu uangnya kemana? Sebagian memang untuk beasiswa dan amal. Tampilan depannya memang terlihat mulia, tapi jumlah yang jauh lebih besar diduga kuat menjadi dana taktis Presiden Soeharto ketika itu. Dana ini mengalir untuk membiayai kepentingan politik dan yang terpenting diinvestasikan kembali ke bisnis-bisnis milik keluarga cendana dan para kroni-kroninya. Ini adalah mekanisme cuci uang yang dilegalkan oleh Presiden sendiri. Hal ini bisa dibuktikan dari putusan Mahkamah Agung tahun 2018 tentang Yayasan Supersemar terbukti menyelewengkan dana dan dihukum membayar ganti rugi sebesar 4,4 triliun rupiah ke negara. Fakta ini menunjukkan bahwa jauh setelah Soeharto jatuh, negara memenangkan gugatan perdata melawan Yayasan Supersemar senilai triliunan rupiah. Ini membuktikan bahwa aliran dana gelap ini memang nyata. Jika yayasan adalah berangkasnya, pilar kedua adalah mesin pencetak uangnya. Disinilah istilah kolusi dan kroni lahir dan menjadi besar. Kolusi adalah persekongkolan antara penguasa dan pengusaha untuk memenangkan proyek atau lebih parah lagi mendapatkan monopoli.
Di era Orde Baru, jika Anda adalah kroni, yaitu teman dekat atau mitra bisnis keluarga Cendana, Anda tidak perlu bersaing. Negara akan memberi Anda karpet merah berupa lisensi impor, proteksi, dan hak monopoli. Mari kita bedah contoh paling terkenal. Contoh pertama, PT Bogasari. Selama 30 tahun, urusan impor gandum dan produksi tepung terigu di Indonesia dimonopoli hanya oleh satu grup, yaitu PT Bogasari Flour Mills. Milik siapa? Milik Lim Soliong Sudono Salim dari Salim Group. Lim Soliong ini adalah kroni nomor 1 Soeharto. Tidak ada satupun perusahaan lain yang boleh mengimpor gandum. Akibatnya, Bogasari bisa menentukan harga tepung terigu seenaknya. Setiap kita makan mie instan, roti, atau gorengan, sebagian keuntungannya mengalir ke sana. Dan ini adalah monopoli yang direstui negara. Contoh kedua, BPPC dan cengkeh. Ini mungkin yang paling merusak. Pada tahun 1991, putra bungsu Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau yang kita kenal sebagai Tommy Soeharto, mendirikan BPPC atau Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh. BPPC diberi hak monopoli untuk membeli cengkeh dari seluruh petani di Indonesia. BPPC memaksa petani menjual cengkeh dengan harga murah, yaitu sekitar Rp7.000 per kilogram. Lalu, BPPC menjualnya ke pabrik rokok dengan harga yang dilipat gandakan. Ini bisa mencapai Rp15.000 per kilogram. Apa yang terjadi? BPPC untung besar, tapi karena harga jual ke pabrik terlalu mahal, pabrik rokok mengurangi pembelian. Akhirnya, cengkeh petani menumpuk di gudang BPPC dan membusuk. Jutaan petani cengkeh bangkrut dan jatuh miskin. Ini adalah contoh sempurna bagaimana KKN menghancurkan ekonomi rakyat kecil demi keuntungan pribadi. Contoh ketiga, Mobil Nasional Timor. Contoh ini adalah puncak dari nepotisme dan kolusi. Tahun 1996, Tommy Soeharto lagi-lagi mendapat proyek mobil nasional bernama Timor. Apa istimewanya? Mobil Timor dibebaskan dari pajak barang mewah dan bea masuk. Padahal mobil itu hanyalah mobil Kia Sevia dari Korea Selatan yang di-rebranding. Mobil itu diimpor utuh tapi statusnya mobil nasional. Perusahaan mobil lain seperti Toyota dan Honda yang sudah membangun pabrik dan menyerap ribuan tenaga kerja di Indonesia harus membayar pajak penuh. Ini adalah persaingan yang curang, diatur oleh negara untuk menguntungkan bisnis anak presiden. Dan daftarnya masih panjang, diantaranya monopoli impor jeruk, monopoli impor plastik, monopoli distribusi film bioskop, dan hampir setiap sektor yang basah dikuasai oleh lingkarannya. Dan inilah yang dimaksud kroni-kroni itu. Pilar ketiganya adalah nepotisme dan dui fungsi ABRI, atau bisa kita sederhanakan, keluarga dan penjaganya. Nepotisme adalah praktek menguntungkan keluarga. Di Orde Baru, ini adalah standar. Kita sudah membahas Tommy Soeharto, tapi semua anak Soeharto memiliki gurita bisnisnya sendiri. Kita lihat, Siti Hardianti Rukmanat atau Mbak Tutut menguasai proyek-proyek infrastruktur terutama jalan tol. Bambang Trihatmojo, grup dimantaranya merajai sektor petrokimia, telekomunikasi, dan media. Sigit Haryo Yudanto banyak bermain di bisnis perbankan dan perdagangan. Ada rumor terkenal di kalangan pengusaha saat itu, jika ingin investasi Anda di Indonesia lancar, Anda wajib menggandeng salah satu putra-putri Cendana sebagai mitra bisnis. Seringkali hanya sebagai mitra tidur yang mendapat jatah saham 10 hingga 20% gratis. Ini adalah uang pelicin yang dilembagakan. Lalu siapa yang menjaga sistem ini agar aman? Disinilah peran dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah doktrin yang memberi militer peran ganda. Yang pertama pertahanan keamanan dan yang kedua sosial politik. Artinya militer tidak hanya di barak, mereka ada di DPR atau MPR yang terpilih tanpa pemilu, menjadi gubernur, bupati hingga direksi BUMN strategis seperti Pertamina. Ini menciptakan simbiosis, militer menjaga stabilitas politik rezim, menindak oposisi, aktivis, dan pers yang kritis. Dan sebagai gantinya, para jenderal mendapat kue ekonomi. Banyak jenderal mendirikan yayasan militer yang berbisnis atau menjadi backing bagi bisnis para kroni. Mereka adalah penjaga sistem KKN ini.
Selama puluhan tahun sistem ini terlihat sukses karena ekonomi global sedang baik dan harga minyak tinggi. Tapi di tahun 1997, krisis moneter melanda Asia. Ekonomi Indonesia yang ternyata rapuh langsung ambruk. Mengapa? Karena dibangun di atas utang dan KKN. Perusahaan-perusahaan kroni yang mendapat pinjaman mudah dari bank-bank milik kroni lainnya tidak bisa membayar utang dolar mereka. Terjadilah efek domino. Transparansi Internasional pada tahun 2004 merilis Global Corruption Report. Mereka menobatkan Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia dalam 20 tahun terakhir, mengalahkan Ferdinand Marcos. Prediksi Bank Dunia tahun 97. Jauh sebelum Soeharto jatuh, Bank Dunia sudah mengestimasi bahwa 20% hingga 30% dari anggaran pembangunan Indonesia bocor atau hilang karena korupsi. Inilah foto ikonik kejatuhan itu. Bapak pembangunan terpaksa meminta bantuan IMF. Sistem yang ia bangun, yang menguntungkan kroni-kroninya, akhirnya menghancurkan ekonomi bangsanya sendiri. Dan rakyat yang marah, yang sudah lama diam, akhirnya tahu siapa yang harus disalahkan. Bukan hanya Soeharto, tapi juga kroni-kroninya. Dan jargon adili Soeharto dan kroni-kroninya menjadi populer di masa itu. Teriakan Soeharto dan kroni-kroninya tidak berhenti di jalanan. Tuntutan itu merangsek masuk ke dalam ruang sidang paling terhormat di negeri ini. 6 bulan setelah Soeharto lengser pada November 98, MPR menggelar sidang istimewa. Dan disinilah terjadi sebuah momen seismik dalam sejarah hukum Indonesia. MPR secara resmi mengesahkan sebuah ketetapan atau TAP MPR nomor 11 tahun 98. Ini bukan sekedar himbauan, ini adalah perintah. Dan coba tebak, apa yang tertulis di dalamnya? Mari kita lihat pasal 4. Pasal 4 berbunyi, upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak swasta, konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto. Ini adalah momen yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, nama seorang mantan presiden yang baru 6 bulan sebelumnya dianggap tak tersentuh disebut secara eksplisit dalam produk hukum setingkat TAP MPR untuk diinvestigasi. Dan istilah kroni, stigma yang diteriakan mahasiswa telah menjadi istilah hukum resmi yang diakui oleh negara. TAP MPR inilah yang menjadi landasan hukum utama bagi Kejaksaan Agung untuk memulai penyelidikan atas dugaan korupsi Soeharto dan seluruh yayasannya. Pada 21 Mei 1998, Soeharto lengser dan hingga akhir hayatnya di tahun 2008, ia tidak pernah diadili atas tuduhan korupsi karena alasan kesehatan. Meskipun statusnya adalah terdakwa korupsi saat itu. Ini meninggalkan luka dan rasa ketidakadilan yang dalam. Stigma Soeharto dan kroni-kroninya adalah warisan sejarah. Itu adalah pengingat bahwa pembangunan fisik tidak ada artinya jika fondasinya rapuh oleh korupsi. Tapi apakah sistem itu benar-benar mati? Sistem dan mentalitas kroni terbukti sulit dihilangkan. Ia bermutasi. Para kroni lama dan jaringan bisnisnya banyak yang selamat dari krisis dan masih beroperasi hingga hari ini, membentuk apa yang kini kita sebut sebagai oligarki. Dan kini puluhan tahun setelah reformasi, perdebatan tentang warisan itu kembali memanas. Presiden Prabowo Subianto yang memiliki ikatan sejarah kuat sebagai mantan menantu Soeharto secara resmi memberikan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Langkah ini membelah publik. Bagi pendukungnya, ini adalah rekonsiliasi, pengakuan atas jasa pembangunan. Namun bagi para aktivis reformasi, korban, dan penggiat anti korupsi adalah upaya untuk mencuci bersih dosa-dosa KKN dan pelanggaran HAM. Bagi mereka, ini adalah sinyal pertanda. Sinyal bahwa kroni-kroni dan jaringan yang diuntungkan oleh sistem KKN di masa lalu tidak hanya bertahan, tapi kini mereka merasa cukup kuat untuk mencoba menulis ulang sejarah. Stigma Soeharto dan kroni-kroninya yang diteriakan di jalanan tahun 98 kini kembali menjadi perdebatan krusial di puncak kekuasaan hari ini.
Sejarah Orde Baru adalah cermin besar bagi Indonesia. Kita melihat kemajuan pesat, tapi kita juga melihat biaya yang harus dibayar lunas oleh rakyat. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar belajar dari kisah ini?